Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Fania Cantika Ardani dan rekan saya Fajar di acara Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi. Wah, di sini kita udah kedatangan 2 tamu nih, bisa diperkenalkan dulu sebelumnya? Annyeonghaseyo Rabon. Nama gue Rahel Francisca Sembiring. Gue mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dan gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, ni hao, gue Jer, gue Dinda Salasari, sama juga nih sama si Rahel. Kita sama-sama mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dan sama satu fakultas, satu jurusan, satu kelas malah, ya nggak sih? Iya, benar banget tuh, benar banget. Oke, gimana nih, sehat kan? Sehat. Sampai saat ini sih sehat dong. Parah, gimana sehat? Sehat-sehat. Sehat-sehat kan semuanya, sehat-sehat ya. Terus kayak gini tuh emang harus sehat-sehat sih sebenarnya. Iya dong. Harus banyak-banyak minum vitamin ya. Oke, Ya, kedatangan banyak makan hati aja, Mbak. Right. Oh, aduh. Kedatangan tamu kita kali ini Sehat ya gitu. Kira-kira akan bahas apa nih ya? Mungkin Mas Arif bisa menjelaskan terkait acara kita kali ini? Oke, kita akan menjelaskan tentang insecure yang lagi rame nih. Kita lanjutkan saja. Oh, insecure ya. Ngomong-ngomong soal insecure nih, Fania pernah nggak sih ngerasain insecure? Pernah dong pasti itu. Kayaknya semua orang pasti pernah ngerasain insecure ya. Apalagi kan saya juga anaknya insecure sebenarnya gitu. Kalau Fajar sendiri gimana? Oh, pasti pernah dong. Padahal kakak-kakaknya ini udah keren banget, udah ganteng, udah cantik. Ya tuh masih aja insecure ya. Emang wajar sih. Nggak keren ya gitu ya. Saya nggak keren, perasaan biasa aja. Masih banyak yang lebih keren. Ya dong. Kalau cuma lu doang yang keren, gimana yang lain? Sebenarnya mah pede aja dulu gitu kan. Menurut Ya, kalian insecure itu apa sih menurut kalian berdua? Saya dulu apa Rahel dulu nih? Oh, boleh siapa aja. Rahel dulu deh. Oke deh, gua dulu nih ya. Nah, kalau ditanya insecure tuh apa sih gitu? Ya sebenarnya insecure tuh cuman kayak lu nggak percaya diri aja gitu loh. Ya itu sih normal, menurut gue sih itu normal. Ya mungkin menurut Mbak Adinda agak beda kali ya. Coba kita dengerin dulu deh. Ya sama sih, kalau menurut gue sih ya sebagai seorang remaja ya pernah merasa insecure. Menurut gue insecure ya rasa kurang percaya diri dan apa ya? Ya itu sih rasa kurang percaya diri ketika kita melihat orang yang lebih keren daripada kita tuh merasa kita jauh di bawah mereka gitu loh. Dan Minder gitu ya. iya kayak minder, bener banget. Bingung. Bener banget tuh, benar. Kalau Dinda pernah ngerasain insecure ya? Padahal udah cantik banget gitu kan. Enggak. Tapi makasih, tapi jangan ditanya, pasti semua orang pernah ngerasa insecure tuh pasti pernah gitu loh, karena ya menurut gue juga wajar aja gitu loh insecure. Kayak kalau kita ngeliat orang nih lebih cantik kan, lebih wah segala macam, pasti tuh ada ngerasa kayak gue kapan ya gue bisa kayak dia. Iya, gitu. Banget. Wajar kan insecure tuh, cuman ya sebisa mungkin lagi berusaha buat ngurangin rasa insecure itu sih. Kak Rahel gimana? Gue mah insecure ya. Dulu banget gue insecure. Zaman gue masih SD, SMP tuh gue bener-bener insecure banget. Karena lama banget gitu ya ceritanya. gue kira tuh ya Kecil gitu ya, wah hebat banget. Masih kecil loh, udah merasa insecure. Kayaknya gue udah aja. kalau ditanya nih ya,
gue ngerasa insecure. Kenapa gue ngerasa insecure pada saat itu? Karena teman-teman gue tuh semua tuh ya, lingkungan gue tuh ngebully gue banget. Kayak ya, karena gue kan dulu tuh tinggal di Riau ya kan. Di Riau tuh panas banget, jadi tuh bener-bener hitam. Begitu gue orang itu, gue tuh tipe orang yang aktif banget gitu, jadi kayak hiperaktif gitu. Jadi endingnya tuh gue sering banget keluar main-main, terus jadi kulit gue tuh bener-bener ireng dan bener-bener ireng banget, sumpah tuh kan. Terus gitu rambut gue sampai sekarang masih sama, gue masih keriting. Jadi rambut gue bayangin aja kan, gue udah hitam, kecil, keriting, gue habis dibully banyak orang. Gue jadi insecure gitu sih. Cuman gue baliknya gue rasa jadi percaya diri banget ya dengan apa yang ada sama gue tuh pada saat gue udah mulai SMA sih. Gue nggak peduli orang mau apa ngomong apa tentang penampilan gue, nggak peduli. Yang penting gue nyaman, itu aja sih. Tapi kadang suka masih kebawa perasaan gitu nggak sih? Kalau sekarang bawa ke perasaan, kalau orangnya cuman kayak nyindir gue tentang penampilan, lu mau nyindir gue segemana juga gue nggak bakal sakit hati. Tapi kalau mungkin ditanya mengenai disindir kesuksesan, mungkin gue masih insecure sih kalau masalah itu. Tapi kalau penampilan gue udah nggak lagi. Kalau Ariel sendiri nih, gimana nih? Diem-diem aja. Ya kalau insecure sih pasti ada. Yang lebih di atas gue kan juga masih banyak. Kayak rasa insecure juga sih. Nggak pede lah. Oke. Iya sih. Nih gue ada pertanyaan nih. Buat lu pada nih. Ngomong-ngomong tentang isu insecure ya. Menurut lo gitu. Menurut lo pada nih. Kira-kira lu sendiri tuh udah suka nggak sih sama diri lu sendiri? Udah ngerasa mencintai diri sendiri nggak sih? Biasanya orang-orang yang insecure tuh yang kurang mencintai dirinya. Kalau dibilang mencintai sih mencintai ya, cuman kadang kayak masih, gue tuh mikirnya kayak masih mikir kekurangan gue gitu. Dan sampai sekarang pun gue juga kayak belum tahu nih kelebihan gue tuh apa gitu. Jadi yang gue pikirin tuh kekurangan gue gitu. Jadi gue ngelihat orang yang lebih dari gue, jadi gue kayak ngerasa minder gitu. Ya gitu deh. Itu sih kalau Iya gue. sih, itu wajar sih. Ya. Itu sih wajar banget. Sebenarnya kira-kira nih Fajar nih. Gue mau nanya Fajar juga nih. Kira-kira Fajar tuh udah suka nggak sih sama diri lu yang sekarang? Maksudnya kita tinggalin aja dulu tentang sukses ya. Karena kan kita juga lagi kuliah. Otomatis kita kuliah tuh pengen sukses ya. Kita tinggal aja nih. Sekarang tuh dari segi penampilan aja dulu gitu kan. Kira-kira dari penampilan yang sekarang lu udah mencintai diri lu nggak sih? Kalau untuk sekarang sih masih dalam tahap untuk mencintai diri sendiri. Karena dulu emang awal tuh nggak pede banget kan sama diri sendiri gitu. Terus akhir-akhir kayak jadi makin love self aja gitu. Itu sih. Itu bagus banget sih kalau lu punya pemikiran untuk berubah gitu, bagus banget. Tapi kalau dari gue lihat dari layar laptop gue nih ya, gue rasa sih Aral tuh udah banget deh. Tengok aja penampilan dia hari ini kan, kayak abis bro gitu ya kan. Ini kira-kira nih Aral nih, itu paling ganteng dengan penampilan lo yang udah kece badai gini, kira-kira lo udah mencintai diri lo sendiri gak sih? Ya kalau dibilang mencintai diri sendiri ya pastilah mencintai diri sendiri. Tapi ya kalau banyak kurangnya juga sih, gua masih ngerasa minder juga sih. Sebenarnya apa yang diminderin gitu? Kayaknya kayak udah cukup gitu dilihatnya tuh lu, Rel. Gitu aja lo. Oke, Mbak Dinda ngomong apa? Kayaknya mic-nya dihidupin dulu deh. Gue lupa, mau banget gue lupa. Gak apa-apa. Tadi ngomong apa ya? Ya menurut gue kayak udah wajar aja gitu nggak sih, kayak mau orang secantik apa, secantik Gigi Hadid, secantik Bella Hadid, pasti bakal ngerasain insecure. Asal tuh menurut gue ya nggak apa-apa lo insecure, cuman dalam batas wajar deh. Jangan sampai lo ngerasa kayak gue harus berubah demi apa ya, demi apa ya, pokoknya jangan sampai lo berubah
demi Karena orang lain. orang gitu loh. Iya. Karena menurut gue jujur nih ya, salah satu alasan utama kenapa kita bisa insecure tuh karena perkataan orang, karena bulian orang gak sih? Iya gak sih? Bener banget, bener Dan itu banget. tuh masuknya kayak, misalkan gue dikatain nih sama kata gue misalkan, atau temen gue, ih Din, kok lo sekarang kayak gini sih? Berarti kan mereka punya ekspektasi lebih dong atas diri kita yang sekarang nih. Iya, betul. Nah, dan itu tuh bikin diri kita jadi insecure. Nah, nggak apa-apa, kita insecure tuh wajar. Asal jangan sampai rasa insecure itu bikin kita berubah demi ekspektasi orang. Kecuali lo mau berubah demi kebaikan diri lo sendiri. Nah, itu. Nah, tuh bener tuh. Jangan berubah demi orang lain gitu ya. Iya. Tapi enggak, Insecure wajar aja gitu. iya, insecure tuh benar-benar wajar nih. Iya, sebenarnya gue tuh setelah mempertanyakan lu pada udah mencintai diri lu sendiri, gue rasa semua orang jawabannya kan sama, udah mencintai diri sendiri, tapi mungkin seringkali mencari kesalahan diri sendiri, iya nggak sih? Iya. Nah, kenapa sih lu mencari Atau kesalahan mungkin diri lu seringkali sendiri? Nah, orang pertanyaan gue nih, Jatuh pada. Apa? Kenapa? gimana tadi suaranya putus-putus Mbak? Oh. Iya, mungkin kita udah mencintai diri kita sendiri, cuman orang justru yang menjatuhkan rasa percaya diri kita kan. Gitu. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya itu bener banget sih. Jadi menurut gue sih kalau kita udah mencintai diri sendiri tuh itu udah kita tuh udah berada di tahap yang bagus dulu nih mulanya, karena awalnya kita harus mencintai diri sendiri ya kan. Nah, yang pertanyaan gue nih yang kedua nih buat teman-teman di sini nih, dengan diri lu yang sekarang, kira-kira menurut lu apa yang pantas lu dapetin? Ya, dengan diri lu yang sekarang gitu. Kira-kira kalau gue bisa misalnya nih, contoh nih, gue ngerasa gue udah cantik anjir, harusnya kan gue punya pacar ganteng juga, kan gitu tuh bisa tuh, ya kan? Kira-kira nih, buat teman-teman di sini nih, dengan diri lo sekarang, kira-kira apa sih menurut lo yang pantas lo dapetin? Dinda dulu deh. Gue nggak ngerasa gimana-gimana, cuman yang menurut gue pantas dapat validasi dari orang, pujian. Gue tuh orangnya seneng dipuji, cuman kadang gue juga mikir nih kayak, masa beneran sih lo muji gue kayak gitu, beneran gak sih, serius gak sih gitu. Gue pengennya Iya, bener-bener. jangan dijatuhin terus kayak, Din kok lo gini sih, lo kok lo gini sih, sekali-sekali kayak, Dinda cantik banget gitu. Ya ampun. Ya sih, itu tuh kayak memang naluri manusia ya. Gue juga suka dipuji sebenarnya. Kayak, Iya sih. Kelihatan sih, lu pengen gue puji banget kayaknya. Fania emang cantik kok. Iya cantik. Aduh. Makasih banget ya. Cantik banget. Bisa deh, bunga-bunga gue nih. Ada bunga-bunga ya. Nanti dulu diedit aja tuh ada bunga-bunga kan. Keren. Oke. Nah, Terus gimana tuh? kalau udah ditanya mencintai diri sendiri, kemudian apa yang lu dapatin, ya otomatis lu udah paham dong diri lu sendiri gitu. Nah, yang mau gue sampein tuh ya dari pertanyaan gue yang tadi tuh. Ya, kalau misalnya kan tadi kayak Fajar bilang, dia ada di proses sekarang sudah mencintai diri sendiri, tapi akan belajar lagi untuk mencintai diri sendiri. Begitupun Fania, Dinda juga, Arel juga nih. Saran gue nih ya, kita kan sebagai temen ya kayak ngasih saran yang baik aja gitu ya kan, saling menerapkan. Nah, kalau udah ada di tahap yang mencintai diri sendiri dan lu udah tahu apa yang harus lu dapatin. Nah, sekarang tuh tugas lu tinggal mencintai diri lu lebih lagi supaya lu bisa dapatkan lebih dari yang udah lu dapatin sekarang. Gitu sih menurut gue. Kalau nggak gini, gue tanya nih. Misalkan lo semua nih di sini lagi merasa insecure gitu kan. Kira cara kalian tuh buat ngatasin rasa insecure itu gimana? Ayo siapa?
Gue lebih ke bodo amatan sih ya. Jadi kayak misalkan nih orang ngomong apa gitu ke gue yang bikin gue jadi minder gitu, gue berusaha buat bodo amat gitu, nggak mau gitu. Itu salah satu hal penting rasa bodo amatan sih. Iya. Gue juga ngerasa kayak kalau gue ya misalkan orang ngomong terus bikin gue insecure dan gue tuh kadang harus kayak ya udah gitu loh, emang udah bentukannya kayak gini, ya mau gimana? Itu tuh setuju banget. Tuhan kayak ya Allah ya Tuhanku, sesuaikanlah diri saya dengan Bener-bener. mereka kan enggak. Itu benar banget sih, gue setuju banget sih. Ya kalau gue sendiri nih ya, kalau orang ngejatuhin gue misalnya, terutama tuh nih, misalnya ngomongin fisik gue lah segala macam. Misalnya tuh orang cowok apa gitu, kalau dia berani ngina fisik gue tinggal gimana ya, gue nyolot aja anjir, sumpah gue nyolot aja. Gue tinggal jawab nih, lu ganteng dong ngina gue gitu, kayak oh siapa gitu, marah gak bapak Kadang kagak tuh komen bahkan lu. anak kita tuh kayak lu punya kaca nggak sih, sorry kayak Iya, lu udah ngaca gak sih? Bener-bener. kan pusing deh sama dunia ini tuh, ya Allah kayak jadi kupu aja banget. Iya, bener banget. Betul. Gue ini jadi nyinyir gitu ya. Ya astagfirullah, nggak boleh. Biasanya sih kalau ngomongin insecure jadi kayak kebawa perasaan gitu gak sih? Ya ampun. Kayak aduh, Itu perasaan banget ya. Iya. Lalu mah kayaknya kagak kebawa perasaan dah, kan lu udah ganteng. Aduh, abang ganteng ya. Abang ganteng. kalau gue sih bodo amat sih. Mau dianggap apa aja. Ya, Justru iya, orang-orang yang dong. ngejatuhin kita pasti lebih di atas kita sih. Itu aja. Pokoknya Iya sih, emang sih kayaknya yang penting buat ngatasin rasa insecure tuh kayak ya udah bodo amat aja. Iya sih, gue bener-bener setuju dengan kata bodo amat. Cuman ya bodo amatnya tuh kayak lu jaga nggak sih bodo amatnya, jangan sampai lu tuh dikomentarin untuk hal yang lebih baik karena memang itu mungkin nggak cocok di lu gitu, tapi lu kayak bodo amat ya, akhirnya lu kayak jadi dipandang orang lain tuh lu kayak jadi bebal nggak sih, kayak ini orang dibilangin batu banget sih ya, intinya lu mungkin gini kalau bodo amat juga tahu batasan gitu. Mungkin oke, nggak apa-apa kita ngerasa bodo amat, tapi jangan sampai kita lupain sesuatu hal yang mungkin mereka komentar demi kebaikan kita. Mungkin rasa bodo amat itu harus dipisah sama komentar yang tidak membangun sama komentar membangun. Jadi ada tempatnya deh rasa bodo amat itu. Misalkan orang komen kayak, ih Din kalau jelek banget sih, itu baru bodo amat. Kecuali misalkan ada orang ngomong kayak, Din coba deh gini, oke coba dengerin aja gitu, jangan bodo amatin kalau hal kayak gitu. Nih, gue di pertanyaan bagus untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kita kan nih mahasiswi, jurusan sama, kelas sama, ya kan. Nah, anak ilmu komunikasi tuh dipaksa banget ya, menurut gue sih dipaksa banget itu untuk bisa bicara di depan umum gitu. Contohnya seperti sekarang aja. Nah, lu sering insecure nggak sih dengan diri sendiri yang nggak bisa ngomong depan umum? Yang nggak bisa ngomong apa adanya gitu, lu ngomong tuh kayak gagap-gagap kalau udah disuruh ngomong gitu. Padahal tadi lu tahu tuh lu mau ngomong apa, giliran lu udah waktunya ngomong lu lupa gitu ya. Gue bilang itu bener dah. Nah, Relate banget kalau sekarang ini. Mau dikeluarin tuh, iya, gitu. Kayak nggak bisa. Sering terjadi sama gue. Iya sih. Nah itu tuh sering terjadi banget kan. Nah, Fajar dulu deh ngejelasin. Apa sih yang buat lu jadi grogi gitu loh? Yang paling lucu nih menurut gue. Misalnya nih ada acara sesuatu nih gitu kan. Dulu banget gue aja deh contohnya gitu. Gue misalnya gue lagi ada lomba deh, olimpiade apa pidato apa segala macam. Gue kan pasti udah buat teks dong kan. Udah latihan juga berulang-ulang gitu ya kan, sampai berbulan-bulan ngomong depan kaca sendirian. Tiba hari H itu lupa anjir demi apa? Kira-kira nih selain karena lu grogi, kenapa sih bisa lu lupa gitu? Kenapa sih lu bisa sampai segago itu? Ya pasti ya pertama ya karena gugup sih.
Terus ya karena Nah, itu ini, mungkin karena belum terbiasa juga kan ketemu kayak ngomong di depan orang banyak. Jadi ya lebih ke gagap ngomongnya jadinya. Terus kayak yang udah dari kepala tiba-tiba Iya, keluar itu kan jadi kayak ini gue mau ngomong apa gitu. Ya, Iya. kalau menurut gue sih ngatasinnya yang pertama ya tenang aja, relax gitu, tarik napas, terus banyakin latihan depan cermin. Kayak kalau banyak latihan depan cermin tuh kayak lu bisa ngeliat diri lu ngapain gitu. benar banget, benar banget. Kadang kalau kita udah berusaha buat relax nih di atas panggung gitu misalkan, masih suka rada gemeteran, gugup gitu, terus masih rada ngeblank gitu. Gue sering banget tuh kayak gitu. Mungkin karena salah satunya emang nggak biasa kali ya. Tapi kalau kayak gini nih kan gue udah kenal nih sama kalian semua gitu. Jadi kayak ya udah santai aja gitu. Mungkin kalau gue ngomong kayak gini di depan orang yang nggak pernah gue kenal gitu, mungkin gue bakalan kali ya, kayak gagap gitu. Tanyain gue dong, kalau gue gimana gitu, mau ditanya. Kayak nih, Dinda, gimana kalau Dinda? Kalau gue tuh lebih ke takut sama gue takut kayak gue nggak bisa menuhin ekspektasi yang nontonin gue gitu loh. Ya itu juga salah satunya sih. Kan gue lagi mau pidato atau jadi host gitu. Nah orang tuh penontonnya ekspektasi kayak bakal seru nih orang nih. Nah di situ tuh gue jadi beban gitu. Aduh gimana ya caranya biar bikin jadi seru gitu. Terus kalau udah kepikiran kayak gitu kan bikin otak jadi lebih ke fokus ke serunya. Nah ntar lama-lama ngeblank sama skripnya gitu. Jadi kayak itu pusing deh. Ya sih. Gak ngerti. Alasan lupa ada tuh bener-bener hebat banget sih. Jadi kalau gue jujur nih, kenapa pada saat itu gue sampai ngeblank itu tuh alasannya konyol banget, sumpah. Itu konyol banget. Lu pada pasti ketawa sih dengarnya. Jadi kan gue tuh ikut olimpiade itu rame-rame ya, perwakilan ke sekolah gitu. Nah, ada cowok nih gebetan gue anjir. Nah ini mah masalah hati kayaknya. Gue lagi pidato nih kan, dia pas tuh duduk depan gue ngeliatin gue gimana gue gagap blank anjir gitu ya. Aduh. Lu ya ada mas crush gitu ya. Iya benar banget. Kayaknya itu mah. Tapi bagus sih, dari ibarat kata dari pengalaman gue itu kita tuh jadi banyak tahu kan, kayak Fajar gimana, terus tuh Aral juga gimana, Fania gimana, Mak. Bagus sih, jadi kita itu bisa belajar sih satu sama lain di tempat ini ya, berbagi cerita, pertanyaan demi pertanyaan gitu sih. BTW nih ya, kira-kira dari teman-teman nih, Fania, Aral, Fajar, ada pertanyaan yang mau disampaikan nggak nih? Sebelum mungkin Dinda mau kasih pertanyaan random. Mungkin ini Kayak random gak lu? tanya nih buat pikiran gitu ya. Tipsnya apa sih gitu biar nggak tips biar kita nggak insecurean gitu. Kita tadi udah kebahas kali ya. Kita tadi udah kebahas supaya kita nggak insecure. Kalau ngatasinnya dengan rasa bodo amat, cuman buat mencegahnya sih ya cintailah diri lo sendiri gitu, kayak ya udah lo harus merasa cukup sama diri lo, karena menurut gue gini ya, kalau kita sekalinya udah bersyukur, udah ngerasa cukup nih sama diri kita nggak bakal peduli sama omongan orang, karena di sini maaf karena tuh kayak berpikiran ya udah emang diri gue kayak gini, terus lo mau ngomong apa, kan gue nggak mesti berubah demi diri lo gitu. Cuman benar banget. Iya, cuman Cocok Amber. Jangan kalau misalkan bodo amat ya nggak apa-apa, bodo amat gitu kan, dan cintai diri sendiri. Cuman jangan sampai lo lupa kalau lo tuh sebuah pahatan yang mesti dirapihin, kayak lo harus kayak
ya sadar sama kekurangan diri lo sendiri, sebisa mungkin diperbaiki, tapi jangan sampai lo lebih mentingin ekspektasi orang daripada ekspektasi diri lo sendiri gitu. Kayak lebih ke supaya merasa cukup aja gitu loh sama diri sendiri, supaya nggak merasa kurang gitu. Oke. Kalau dari saya mungkin Nah, mungkin ya kalau dari seginya Dinda itu kan udah ngebahas penampilan segala macam tentang diri sendiri lah, tentang bentuk, tentang fisik, tentang apa gitu. Mungkin gue mau ngasih tips buat tadi yang udah sempat kita bahas juga di belakang mengenai berbicara depan umum gitu ya. Yang pertama tuh ya, lu jangan ngebiasain diri lu untuk ngabisin waktu lu dengan gadget. Sumpah tuh kayak itu akan meminimalir gimana ya, memperkecil rasa percaya diri lu gitu. Karena gimana ya, lu ngabisin waktu dengan gadget itu, lu hanya ada di layar handphone atau mungkin PC lu atau mungkin iPad atau apa, lu cuma tarik ulur beranda bro gitu loh. Lu bakal membuat rasa percaya diri lu tuh gak ada, karena waktu lu untuk gimana ya, untuk bersosialisasi dengan orang lain itu berkurang banget. Nah, yang pertama tuh lu harus ngurangin waktu lu untuk bermain gadget. Kemudian lu cari motivator ya, lu cari satu sosok yang menurut lo bisa lu jadikan contoh gitu. Kayak gue suka banget sama Najwa Shihab. Jadi gue ngerasa ini gue harus bisa nih kayak dia nih. Terus sih, kemudian lu seringin tuh untuk ngomong depan kaca nih, seperti tadi kata Fajar, tuh bagus banget tuh. Ngomong depan kaca itu selain lu bisa gimana ya, ngelatih diri lu untuk bicara depan umum, lu juga bisa ngelatih gestur tubuh lu gitu. Karena di kaca lu bakal lihat, kalau gue senyumnya gini cantik nggak ya dilihat orang gitu. Mungkin tangan gue gini keren nggak ya gitu. Itu sih. Dan yang paling penting supaya lu pede untuk bicara depan banyak umum, artinya lu harus udah memahami materi yang udah lu bawa, yang akan lu bawain. Kemudian ya penampilan lu ya agak lu rapin lah dikit gitu. Jangan ntar lu bahasnya politik, lu pakainya seragam perawat, ya kan nggak cocok gitu loh. Jadi lu pasti ngerasa minder karena nggak cocok gitu. Itu sih kalau dari gue. Lagi nggak nih guys mau ditanya? dari Rel atau Fajar atau yang lain? Mungkin sudah cukup. Lu pada yang nanya atau Dinda yang nanya nih? Mau berdiskusi tentang insecure lagi? Apa tidak? Jelasin. Kalau udah cukup bisa ditutup. Kayaknya udah pada clear ya mengenai insecure ini ya, udah pada clear. Ya gue sih berharap dari acara ini, dari pertemuan kita ini, walaupun menggunakan mungkin virtual, gue berharap kedepannya teman-teman juga sudah bisa membangun rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi gitu ya. Khususnya nanti kan kita akan masuk di semester yang baru, ya artinya sudah bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan dosen, teman-teman sekalian atau apalah itu. Artinya sudah, gue ngerasa nih, yang gue heranin nih ya, pada saat kita kuliah nih, kita ngebahas tentang insecure ya, mumpung kita lagi ngebahas ini. Pada saat kita nge-zoom itu sering banget teman-teman tuh kayak off cam gitu. Gue ngerasa, lu ngapain sih off cam? Itu lo percaya diri sama diri lu? Atau baju lu buluk? Atau lu lagi nggak pakai baju? Atau lu lagi di mana gitu kan? Karena Jadi lagi mau tiduran Kak itu. Itu Mbak Dinda. Ya saya join Zoom begini, tidak mungkin. Ya benar sih. Tapi tapi terkadang menurut gue ya sudah bisa lah untuk percaya diri ya. Kalau misalnya lagi Zoom udah bisa buka open cam, karena lu harus tunjukin bro lu cantik, lu ganteng gitu. Tenang bro, tenang gitu ya kan. Nah itu aja sih. Nah gue rasa dari obrolan kita ini ya, yang kopi ketika otak perlu inspirasi ini, hari ini kita bener-bener terinspirasi banget nih ya, bener ya? Inspirasi banget.
terinspirasi banget tuh Arel ngomongnya terinspirasi banget. Gua harap sih ya Walaupun kedepannya ada rada-rada lebih segala macam ya kemana-mana gitu kayak. Nggak apa lah, seru. seru ya. Kayaknya harus sering-sering nih bikin kayak gini nih. Kayak kita Kira-kira- terlalu bawel gitu guys. Menginspirasikan banget. Nah, nih gue ngomong nih buat orang temen-temen yang ada di rumah yang lagi nonton kita. Mungkin tadi kita ngomongnya mungkin sedikit kasar atau terlalu santai ya, kita mohon maaf. Tapi kiranya dari pembicaraan kita ini, kiranya ada di teman-teman di luar sana yang menonton acara ini, kira-kira mudah-mudahan ya terinspirasi untuk lebih percaya diri lagi. Nah, apalagi calon siswa baru kan yang mau ngambil inspirasi, lu harus benar-benar mupuk rasa percaya diri lu dari sekarang. Banget. Dari gue sih itu aja. Mungkin kembali ke host dan moderator deh. Mungkin ada yang bisa ditambahin oleh Arel gitu. Kayaknya sih sudah cukup banget ini ya. Oke. Nah, kalau gitu Mau bikin quote. apa nih? Boleh. Oh, boleh. Ini seru nih kayaknya. Kalau mau dicintai orang lain, cintailah dirimu sendiri. Cakep. Cakep. Nah, BTW nih ya, gue kan dari tadi paling recok banget nih. Paling, ya, gimana ya? Gue memang begitu orangnya, gue suka ngomong banget. Gue rasa sih, ini akan jadi pertemuan terakhir kita nggak sih? Karena kan ini akhir semester, dan ini tugas terakhir juga. Nah, gue harap sih, kita di semester depan tuh, gue harap ya, kita bisa jadi kelompok lagi, tapi udah dengan pemikiran yang berbeda, lebih aktif, jangan cuek-cuek kalau ditanyain. Percaya diri aja, lu mau ngomong apa, gue gak marah. Demi apa? Gue gak marah. Udah, malu udah. Jangan malu dong, kita baru ngebahas insecure, lu udah malu aja. Nah, saya malu gitu diliatin kakak-kakak ganteng, cantik. Cantik loh, Bu. Oke, gua tutup ya. Oke. Oke, tadi ini adalah acara mengenai insecure. Terima kasih udah setia menonton acara kami. Stay tune terus di acara Kopi ketika otak Ketika tak perlu inspirasi. Ya. Dadah. Bye-bye. Background